Malam selalu menyimpan cerita yang tidak semua orang berani mendengarnya. Ketika sebagian besar orang terlelap dalam tidur, ada tempat-tempat yang justru terasa lebih hidup dalam kesunyian. Tempat yang pada siang hari dipenuhi suara manusia, namun berubah menjadi sunyi dan asing saat malam datang. Sekolah adalah salah satunya. Di siang hari, sekolah adalah tempat yang penuh tawa, langkah kaki yang berlari di lorong, suara guru mengajar, dan riuhnya siswa yang saling bercanda. Namun ketika malam tiba dan semua orang pulang, bangunan yang sama bisa terasa sangat berbeda. Lorong-lorong panjang menjadi gelap dan sepi. Kelas-kelas yang tadi dipenuhi siswa berubah menjadi ruang kosong yang sunyi, dan halaman sekolah yang luas terasa seperti tempat yang dilupakan oleh waktu. Namun ada satu orang yang tetap berada di sana setiap malam. Penjaga sekolah, seseorang yang bertugas memastikan semua pintu terkunci, semua ruangan aman, dan tidak ada siapapun yang berkeliaran di area sekolah. Kebanyakan malam terasa biasa saja. Hanya suara angin yang berhembus melewati jendela tua. Hanya bunyi daun jatuh di halaman. Hanya langkah kaki yang bergema di lorong yang panjang. Tetapi pada suatu malam, sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana muncul. Seseorang terlihat berdiri di tengah lapangan sekolah. Seorang murid. Masalahnya adalah sekolah itu sudah kosong sejak sore. Dan yang lebih aneh lagi, tidak ada murid yang seharusnya berada di sana pada tengah malam. Inilah kisah nyata yang dialami seorang penjaga sekolah. Sebuah pengalaman yang mengubah malam-malamnya selamanya. Sekolah itu berdiri di pinggir kota yang sudah lama kehilangan keramaiannya. Bangunan tua dengan dinding yang mulai pudar, warnanya itu pernah menjadi tempat ratusan siswa belajar, tertawa, berlari di lorong, dan berteriak di lapangan saat jam olahraga. Namun setelah sekolah baru dibangun, tidak jauh dari sana, bangunan lama itu hanya digunakan sebagai gudang arsip dan beberapa ruang kegiatan. Sebagian besar ruangan dibiarkan kosong. Ketika matahari tenggelam, sekolah itu berubah menjadi tempat yang sunyi. Pagar besi yang tinggi mengelilingi halaman yang luas. Pohon-pohon tua tumbuh di beberapa sudut halaman. Daunnya selalu berdesir setiap kali angin malam datang. Lampu-lampu halaman tidak semuanya berfungsi. Beberapa masih menyala redup, sementara yang lain mati sejak lama. Di tempat itulah seorang penjaga sekolah bernama Pak Rahmat bekerja. Pak Rahmat sudah menjadi penjaga sekolah hampir 5 tahun. Tubuhnya kurus, langkahnya pelan, dan wajahnya selalu tampak lelah. Ia tinggal di sebuah rumah kecil tidak jauh dari gerbang sekolah. Setiap malam, tugasnya sederhana: memastikan tidak ada orang masuk, memeriksa ruang kelas, dan mengunci semua pintu. Bagi kebanyakan orang, pekerjaan menjaga sekolah tua di malam hari mungkin terasa menyeramkan. Namun bagi Pak Rahmat, kesunyian itu sudah menjadi bagian dari hidupnya. Ia terbiasa berjalan menyusuri lorong panjang yang gelap dengan hanya ditemani senter kecil di tangannya. Ia terbiasa mendengar suara daun jatuh di halaman. Ia juga terbiasa mendengar bunyi kayu tua yang mengembang dan menyusut karena perubahan suhu malam. Semua itu terasa normal, setidaknya sampai malam itu. Lorong sekolah terasa panjang dan kosong. Langkahnya bergema pelan di lantai keramik yang sudah kusam. Ketika ia sampai di ujung lorong lantai 2, ia berhenti sejenak. Dari tempat itu, ia bisa melihat sebagian halaman sekolah melalui jendela besar yang menghadap ke lapangan. Biasanya, pada jam itu, halaman benar-benar kosong. Namun malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Pak Rahmat merasa seperti melihat sesuatu bergerak di dekat lapangan. Ia mengerutkan kening. Matanya mencoba menyesuaikan dengan cahaya lampu halaman yang redup. Di tengah lapangan, ada bayangan kecil seperti seseorang yang berdiri diam. Pak Rahmat mengangkat senter dan menyorot ke arah halaman. Tetapi jaraknya terlalu jauh untuk melihat dengan jelas. Ia berdiri beberapa detik lebih lama, mencoba memastikan apakah matanya hanya salah melihat. Bayangan itu tidak bergerak. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin bertiup pelan melewati celah jendela yang tidak tertutup rapat.
Langit tampak gelap tanpa bintang. Pak Rahmat baru saja menyelesaikan putaran pertamanya mengelilingi sekolah. Ia memeriksa ruang kelas satu persatu, memastikan semua pintu terkunci. Pak Rahmat mulai merasa tidak nyaman. Sekolah seharusnya sudah kosong sejak sore. Tidak ada kegiatan malam hari di sana. Ia menuruni tangga dengan langkah lebih cepat dari biasanya. Ketika sampai di halaman, angin malam terasa lebih dingin. Daun-daun bergesekan pelan di atas pohon. Pak Rahmat berjalan menuju lapangan dengan senter di tangannya. Setiap langkah terasa sedikit lebih berat. Ketika jaraknya tinggal beberapa meter dari tempat bayangan itu berdiri, Pak Rahmat akhirnya bisa melihatnya dengan jelas. Seseorang berdiri di sana. Seorang anak, tubuhnya kecil, mengenakan seragam sekolah yang tampak kusam di bawah cahaya lampu. Anak itu berdiri membelakangi Pak Rahmat. Kepalanya sedikit tertunduk. Pak Rahmat berhenti. Di dalam pikirannya muncul berbagai kemungkinan. Mungkin ada anak yang tertinggal. Mungkin ada siswa yang kembali mengambil sesuatu. Namun jam sudah hampir tengah malam. Tidak mungkin ada murid di sekolah pada waktu seperti itu. Angin bertiup sedikit lebih kencang. Seragam anak itu bergerak pelan, tertiup angin. Pak Rahmat merasa bulu kuduknya meremang. Ia mencoba menenangkan diri. Pasti ada penjelasan sederhana. Ia melangkah lebih dekat. Anak itu tetap berdiri diam. Ketika jarak mereka tinggal beberapa langkah, Pak Rahmat akhirnya bisa melihat bagian samping wajah anak itu. Kulitnya pucat, matanya kosong menatap ke arah lapangan yang gelap. Pak Rahmat merasa jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Ia belum pernah melihat anak itu sebelumnya. Seragamnya juga tampak aneh. Modelnya seperti seragam lama yang sudah tidak dipakai sekolah itu selama bertahun-tahun. Angin berhenti bertiup. Halaman sekolah menjadi sangat sunyi. Pak Rahmat berdiri di belakang anak itu. Tidak yakin harus melakukan apa. Perasaan aneh mulai muncul di dalam dadanya. Perasaan bahwa sesuatu tidak beres. Bahwa anak itu seharusnya tidak berada di sana. Bahwa kehadirannya di tengah lapangan pada jam hampir tengah malam bukanlah hal yang biasa. Detik-detik terasa berjalan lambat. Anak itu perlahan mulai bergerak, bukan berjalan. Hanya memutar kepalanya sedikit demi sedikit. Gerakannya lambat, terlalu lambat. Seolah lehernya bergerak dengan cara yang tidak wajar. Pak Rahmat menahan napas. Ketika wajah anak itu akhirnya menghadap ke arahnya, Pak Rahmat merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Wajah anak itu tampak seperti wajah murid biasa. Namun, ada sesuatu yang salah pada matanya. Tatapan itu kosong, dingin, dan terlalu tenang untuk seorang anak yang seharusnya berada di rumah pada tengah malam. Pak Rahmat berdiri membeku. Lampu halaman berkedip sekali. Ketika cahaya kembali stabil, anak itu sudah tidak berada di tempatnya lagi. Lapangan kosong, tidak ada siapapun. Hanya angin yang kembali berhembus pelan melewati halaman sekolah. Pak Rahmat berdiri lama di sana, mencoba memahami apa yang baru saja ia lihat. Namun di dalam hatinya, ia mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama 5 tahun menjaga sekolah itu. Perasaan bahwa malam-malam di sekolah tua itu tidak akan pernah sama lagi. Dan tanpa ia sadari, dari jendela kelas di lantai 2, ada sesuatu yang sedang mengawasinya dalam diam. Pak Rahmat masih berdiri di tengah lapangan ketika angin malam kembali berhembus pelan. Daun-daun kering bergeser di atas tanah, menciptakan suara halus yang memecah kesunyian halaman sekolah. Beberapa detik sebelumnya ia melihat seorang anak berdiri tepat di tempat itu. Anak berseragam sekolah yang tampak pucat dengan tatapan kosong. Namun sekarang, lapangan kembali kosong. Pak Rahmat menyorotkan senter ke berbagai arah. Cahaya senter bergerak pelan melewati tiang bendera, bangku semen di pinggir lapangan, dan pohon besar yang berdiri di dekat pagar sekolah. Tidak ada siapapun. Perasaan dingin mulai merayap di punggungnya. Ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa mungkin anak itu berlari pergi ketika lampu berkedip. Mungkin ia tidak menyadarinya karena terlalu fokus menatap wajah anak itu. Pak Rahmat berjalan mengelilingi lapangan
untuk memastikan tidak ada orang yang bersembunyi. Langkahnya terdengar jelas di tengah malam yang sunyi. Namun, setiap sudut halaman tetap kosong. Setelah beberapa menit mencari tanpa hasil, Pak Rahmat akhirnya kembali menuju gedung sekolah. Ia menutup pintu utama dan duduk sebentar di kursi kayu dekat ruang penjaga. Ia mencoba mengingat kembali wajah anak yang ia lihat. Seragamnya berbeda dari seragam siswa sekarang. Warnanya tampak lebih kusam, seperti model lama yang pernah dipakai bertahun-tahun lalu. Pak Rahmat pernah bekerja di sekolah itu cukup lama untuk mengetahui bahwa seragam siswa sudah berganti beberapa kali sejak sekolah berdiri. Namun ia tidak pernah melihat model seragam seperti yang dipakai anak itu. Perasaan tidak nyaman membuatnya sulit duduk tenang. Beberapa menit kemudian, ia berdiri lagi dan memutuskan melakukan satu putaran pemeriksaan tambahan di dalam gedung sekolah. Lorong lantai 1 tampak gelap. Lampu neon yang masih berfungsi hanya menyala di beberapa titik. Cahaya putihnya menciptakan bayangan panjang di sepanjang koridor. Pak Rahmat berjalan perlahan menyusuri lorong. Senter di tangannya bergerak mengikuti arah langkahnya. Pintu-pintu kelas tetap terkunci. Jendela-jendela tertutup rapat. Tidak ada tanda bahwa seseorang baru saja masuk ke dalam gedung. Ketika ia sampai di dekat tangga menuju lantai 2, ia tiba-tiba berhenti. Ada sesuatu yang berbeda. Udara di sekitar tangga terasa lebih dingin. Pak Rahmat menyorotkan senter ke arah tangga-tangga itu, tampak sama seperti biasanya. Tangga beton yang sudah sedikit retak di beberapa bagian. Namun, ada sesuatu di anak tangga paling atas. Sesuatu yang tampak seperti bekas langkah kaki, bekas debu yang tergeser, seolah seseorang baru saja berjalan naik ke lantai 2. Pak Rahmat merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia perlahan menaiki tangga. Setiap langkah terasa sedikit lebih berat. Ketika ia sampai di lantai 2, lorong panjang di sana terlihat jauh lebih gelap dibandingkan lantai bawah. Beberapa lampu di lantai itu sudah lama mati dan belum diganti. Pak Rahmat mengarahkan senter ke depan. Lorong itu kosong, namun beberapa meter di depannya, pintu salah satu ruang kelas terlihat sedikit terbuka. Pak Rahmat berhenti. Ia yakin pintu itu sebelumnya sudah terkunci. Ia mengingat dengan jelas bahwa ia sudah memeriksa semua ruang kelas sebelum turun ke halaman. Namun sekarang, pintu itu terbuka beberapa sentimeter. Angin malam berhembus dari jendela yang mungkin tidak tertutup sempurna, membuat pintu itu bergerak pelan. Pak Rahmat mendekat, tangannya mendorong pintu kelas itu perlahan. Engselnya berderit pelan. Cahaya senter masuk ke dalam ruangan yang gelap. Ruang kelas itu tampak kosong. Meja dan kursi tersusun rapi seperti biasanya. Namun, ada sesuatu yang membuat Pak Rahmat berhenti di ambang pintu. Di salah satu kursi di barisan paling belakang, ada tas sekolah. Tas kecil berwarna biru tua yang tampak tua dan usang. Pak Rahmat melangkah masuk. Langkahnya terasa berat di lantai yang dingin. Ia mendekati meja tempat tas itu berada. Tas itu terlihat seperti tas murid sekolah dasar atau awal SMP. Bahannya sudah pudar, bagian sudutnya sedikit robek. Pak Rahmat mengangkat tas itu perlahan. Tas itu terasa ringan. Ketika ia membuka resletingnya, ia menemukan beberapa buku tulis di dalamnya. Buku-buku itu tampak sangat lama. Kertasnya menguning. Di salah satu buku tulis, ada nama yang ditulis dengan huruf yang sedikit miring. Tulisan tangan anak-anak. Pak Rahmat membaca nama itu dengan perlahan. Nama yang terasa asing baginya. Ia membuka halaman berikutnya. Di bagian atas halaman, ada tanggal yang tertulis dengan tinta yang hampir pudar. Tanggal itu membuat Pak Rahmat terdiam. Tanggal itu berasal dari lebih dari 20 tahun yang lalu. Pak Rahmat menutup buku itu perlahan. Pikirannya mulai dipenuhi berbagai kemungkinan yang tidak masuk akal. Tas itu jelas bukan milik murid yang masih bersekolah di sana sekarang. Buku-buku di dalamnya terlalu tua. Pak Rahmat memandang sekeliling ruang kelas. Ruangan itu tampak biasa saja. Namun, entah mengapa, suasananya terasa berbeda, lebih sunyi,
lebih dingin, seolah ruangan itu menyimpan sesuatu yang belum pernah terungkap. Pak Rahmat meletakkan tas itu kembali di meja. Ia hendak keluar dari kelas ketika tiba-tiba sesuatu menarik perhatiannya. Di papan tulis, ada tulisan yang baru saja muncul, tulisan kapur putih yang terlihat jelas di tengah papan tulis hitam. Pak Rahmat yakin papan tulis itu kosong ketika ia membuka pintu tadi. Namun sekarang ada satu kalimat pendek tertulis di sana. Tulisan itu terlihat seperti tulisan tangan anak-anak. Hurufnya tidak rapi. Pak Rahmat merasakan jantungnya berdetak keras ketika ia membaca kalimat itu. Kalimat yang membuat udara di ruangan itu terasa semakin dingin. Kalimat yang membuatnya sadar bahwa kejadian malam ini belum berakhir. Tulisan itu hanya terdiri dari beberapa kata sederhana, namun kata-kata itu terasa seperti sesuatu yang datang dari masa lalu yang tidak pernah benar-benar pergi. Tulisan itu berbunyi bahwa anak itu kembali ke sekolah karena tidak pernah pulang. Pak Rahmat berdiri kaku di depan papan tulis. Dan untuk pertama kalinya, sejak ia bekerja di sekolah itu, ia merasa bahwa bangunan tua ini mungkin menyimpan sesuatu yang selama ini tersembunyi dalam diam. Sesuatu yang mungkin masih berkeliaran di lorong-lorong sekolah ketika malam tiba. Dan jauh di ujung lorong lantai 2, di tempat yang tidak terkena cahaya senter, sebuah bayangan kecil kembali berdiri dalam diam, seolah menunggu seseorang menyadarinya. Pak Rahmat masih berdiri di depan papan tulis ruang kelas itu ketika angin malam kembali masuk melalui celah jendela yang terbuka sedikit. Kapur putih yang menempel di papan tulis tampak begitu jelas di bawah cahaya senter yang ia pegang. Tulisan itu tetap ada. Tulisan tangan yang tampak seperti ditulis oleh seorang anak. Kalimat sederhana yang mengatakan bahwa anak itu kembali ke sekolah karena tidak pernah pulang. Pak Rahmat menatap tulisan itu cukup lama. Perasaan dingin merambat dari tengkuk hingga ke punggungnya. Ia mencoba berpikir dengan tenang. Mungkin seseorang masuk ke kelas itu sebelum ia datang. Mungkin ada anak yang bermain-main di sekolah sebelum malam benar-benar sepi. Namun pikiran itu terasa sulit dipercaya. Jam sudah lewat tengah malam. Pagar sekolah terkunci sejak sore. Dan yang paling membuatnya gelisah adalah tas sekolah tua yang ia temukan di bangku belakang. Tas yang berasal dari lebih dari 20 tahun lalu. Pak Rahmat akhirnya meninggalkan ruang kelas itu. Langkahnya terdengar pelan di lorong lantai 2 yang gelap. Namun, sebelum ia menuruni tangga, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya. Dari ujung lorong, Pak Rahmat mengangkat senter dan menyorot ke arah itu. Lorong panjang itu tampak kosong. Namun, bayangan-bayangan gelap dari pintu kelas yang tertutup membuat lorong itu terasa lebih sempit dan menekan. Pak Rahmat mencoba mengabaikan perasaan itu. Ia turun ke lantai 1 dan kembali ke ruang penjaga. Namun, pikirannya tidak bisa tenang. Tulisan di papan tulis, tas tua di bangku belakang, dan wajah anak yang berdiri di tengah lapangan tadi malam. Semua itu terasa saling berkaitan. Pak Rahmat menatap jam dinding di ruang penjaga. Jarum jam menunjukkan hampir pukul 1 dini hari. Ia tahu satu tempat di sekolah yang mungkin bisa memberikan jawaban. Ruang arsip. Ruang itu berada di ujung lorong lantai 1. Tempat itu jarang sekali dibuka karena sebagian besar dokumen di dalamnya sudah lama tidak digunakan. Pak Rahmat mengambil kunci besar dari laci meja penjaga. Langkahnya kembali menyusuri lorong yang sunyi. Lampu neon di lorong berkedip sekali sebelum stabil kembali. Udara malam terasa semakin dingin. Ketika ia sampai di depan pintu ruang arsip, ia berhenti sejenak. Pintu kayu itu tampak tua dan berdebu. Jarang sekali ada orang yang masuk ke ruangan itu. Pak Rahmat memasukkan kunci ke lubang kunci. Suara kunci yang diputar terdengar jelas di tengah kesunyian. Pintu itu terbuka perlahan dengan suara engsel yang panjang dan berat. Ruangan arsip dipenuhi rak-rak kayu tinggi yang penuh dengan map dan kotak dokumen. Bau kertas tua langsung terasa ketika Pak Rahmat melangkah masuk. Ia menyalakan lampu ruangan. Lampu kuning redup menyala perlahan, menerangi
rak-rak penuh dokumen lama. Pak Rahmat mulai mencari di antara arsip-arsip itu. Ia mencari dokumen lama yang berhubungan dengan siswa sekolah ini 20 tahun lalu. Map-map tua tersusun berdasarkan tahun, debu tebal menempel di beberapa kotak dokumen yang jarang disentuh. Pak Rahmat akhirnya menemukan rak dengan arsip dari sekitar 20 tahun yang lalu. Ia menarik satu kotak dokumen dari rak. Debu beterbangan ketika kotak itu dipindahkan. Pak Rahmat membukanya di atas meja kecil di tengah ruangan. Di dalamnya terdapat daftar siswa lama, laporan kegiatan sekolah, dan beberapa dokumen lain yang sudah menguning. Pak Rahmat membuka satu persatu map yang ada di dalam kotak itu. Matanya menelusuri nama-nama siswa yang pernah belajar di sekolah itu. Beberapa menit berlalu, namun tiba-tiba sesuatu menarik perhatiannya. Sebuah map tipis yang tampak berbeda dari yang lain. Di bagian depan map itu ada tulisan kecil yang hampir pudar. Tulisan itu menunjukkan bahwa dokumen tersebut berkaitan dengan sebuah kejadian lama di sekolah. Pak Rahmat membuka map itu perlahan. Di dalamnya ada beberapa lembar laporan. Kertasnya sudah tua dan warnanya kekuningan. Pak Rahmat mulai membaca. Laporan itu menceritakan sebuah kejadian yang terjadi lebih dari 20 tahun lalu. Seorang siswa dilaporkan hilang setelah kegiatan sekolah pada suatu sore. Anak itu tidak pernah pulang ke rumah. Pencarian dilakukan oleh keluarga, guru, dan warga sekitar. Namun anak itu tidak pernah ditemukan. Sekolah sempat ditutup selama beberapa hari saat pencarian berlangsung. Namun setelah waktu berlalu, kasus itu perlahan dilupakan. Pak Rahmat membaca nama siswa yang tertulis dalam laporan itu. Nama yang sama dengan nama yang ia lihat di buku tulis dalam tas tadi. Perasaan dingin kembali merayap di tubuhnya. Pak Rahmat membuka lembar laporan berikutnya. Di sana ada sebuah foto kecil yang ditempel di sudut kertas. Foto seorang anak laki-laki berseragam sekolah lama. Wajahnya tampak sederhana. Namun Pak Rahmat langsung mengenalinya. Wajah itu sama dengan wajah anak yang berdiri di tengah lapangan malam tadi. Pak Rahmat menatap foto itu dengan napas yang terasa lebih berat. Anak yang dilaporkan hilang 20 tahun lalu, anak yang tidak pernah ditemukan. Dan sekarang, anak itu muncul kembali di sekolah pada tengah malam. Pak Rahmat menutup map itu perlahan. Suasana ruang arsip tiba-tiba terasa lebih sunyi. Lampu kuning di langit-langit ruangan bergetar pelan. Pak Rahmat tiba-tiba merasakan sesuatu, seperti ada seseorang berdiri di belakangnya. Perasaan itu begitu kuat hingga membuatnya menahan napas. Pak Rahmat perlahan menoleh ke belakang. Ruangan arsip tetap sama. Rak-rak dokumen berdiri diam di bawah cahaya lampu. Tidak ada siapapun. Namun ketika Pak Rahmat hendak kembali menatap meja, matanya melihat sesuatu di lantai. Bekas langkah kaki kecil, bekas debu yang baru saja tergeser. Langkah kaki itu muncul dari arah pintu ruangan dan berhenti tepat di belakang kursi tempat Pak Rahmat duduk. Pak Rahmat merasakan darahnya seperti berhenti mengalir. Perlahan ia mengangkat senter. Tangannya terasa sedikit gemetar. Cahaya senter bergerak pelan ke arah pintu ruangan. Dan di ambang pintu ruang arsip itu, ada bayangan kecil yang berdiri diam. Bayangan seorang anak berseragam sekolah lama. Kepalanya tertunduk, tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Pak Rahmat menahan napas ketika bayangan itu perlahan mengangkat kepalanya. Wajah yang sama dengan foto di arsip lama, wajah anak yang hilang 20 tahun lalu, dan sekarang berdiri di depan ruang arsip sekolah pada tengah malam. Pak Rahmat masih duduk di kursi ruang arsip ketika cahaya senter di tangannya perlahan bergerak menuju pintu. Di ambang pintu ruangan itu berdiri bayangan kecil. Tubuh seorang anak berseragam sekolah lama. Kepalanya tertunduk, rambutnya sedikit menutupi wajah pucatnya. Anak itu tidak bergerak. Ruangan arsip terasa semakin dingin. Udara malam yang masuk dari celah jendela membuat lembar-lembar kertas di atas meja bergerak pelan. Pak Rahmat menatap anak itu dengan napas yang terasa berat. Ia sudah melihat foto anak itu di dokumen lama. Wajah itu sama. Anak yang hilang 20 tahun lalu. Anak yang tidak pernah
ditemukan. Sekarang berdiri tepat di depan pintu ruang arsip. Pak Rahmat tidak berani bergerak. Detik terasa berjalan sangat lambat. Anak itu perlahan mengangkat kepalanya. Wajah pucat itu terlihat jelas di bawah cahaya lampu ruangan. Matanya kosong. Tatapannya tidak terlihat seperti tatapan anak yang hidup. Tatapan itu terasa dingin dan jauh, seolah anak itu datang dari tempat yang sangat jauh dari dunia orang hidup. Pak Rahmat merasakan jantungnya berdetak keras di dalam dadanya. Namun anak itu tidak melakukan apapun. Ia hanya berdiri diam. Beberapa detik kemudian, tubuh kecil itu perlahan berbalik. Anak itu berjalan keluar dari ruang arsip dengan langkah pelan. Gerakannya sangat tenang, tidak ada suara langkah kaki. Pak Rahmat akhirnya berdiri dari kursinya. Perasaan aneh mendorongnya untuk mengikuti anak itu. Ia mengambil senter dan berjalan keluar dari ruang arsip. Lorong lantai 1 tampak kosong. Lampu neon menyala redup di langit-langit. Di ujung lorong, anak itu masih terlihat berjalan perlahan menuju tangga. Pak Rahmat mengikuti dari jarak beberapa meter. Setiap langkah terasa berat. Namun, rasa penasaran dan perasaan aneh di dalam hatinya membuatnya terus berjalan. Anak itu menaiki tangga menuju lantai 2. Pak Rahmat ikut naik. Lorong lantai 2 terasa jauh lebih gelap. Beberapa lampu sudah mati sejak lama. Cahaya senter menjadi satu-satunya penerangan. Anak itu terus berjalan menyusuri lorong. Ia melewati beberapa ruang kelas yang pintunya tertutup. Akhirnya ia berhenti di depan satu ruangan di ujung lorong. Pintu ruangan itu terlihat tua. Di atas pintu ada papan kecil dengan tulisan yang sudah hampir pudar. Ruang gudang lama. Ruangan itu jarang sekali dibuka. Pak Rahmat hampir tidak pernah masuk ke sana. Anak itu berdiri diam di depan pintu gudang. Kepalanya tertunduk lagi. Pak Rahmat mendekat perlahan. Tangannya terasa dingin ketika menyentuh gagang pintu. Pintu itu tidak terkunci. Pak Rahmat mendorongnya perlahan. Engsel pintu berbunyi panjang ketika terbuka. Ruangan itu gelap. Pak Rahmat menyorotkan senter ke dalam. Ruangan itu penuh dengan meja rusak, kursi lama, dan berbagai barang yang sudah tidak digunakan. Debu tebal menutupi hampir semua benda di dalam ruangan. Namun, di sudut ruangan, cahaya senter Pak Rahmat menemukan sesuatu yang membuatnya berhenti bernapas. Di lantai yang tertutup debu, ada bagian yang terlihat berbeda. Debunya tidak setebal bagian lain, seolah tempat itu pernah digali atau dipindahkan. Pak Rahmat melangkah mendekat. Senter di tangannya bergetar sedikit. Di lantai kayu yang tua itu, ada papan yang terlihat lebih baru dibandingkan papan lain di sekitarnya. Seperti pernah diganti, Pak Rahmat menatap papan itu dengan perasaan tidak enak. Ia teringat laporan lama yang baru saja ia baca tentang seorang murid yang hilang 20 tahun lalu. Tentang pencarian yang tidak pernah menemukan apapun, Pak Rahmat perlahan berlutut di dekat papan itu. Tangannya menyentuh permukaan kayu yang dingin. Dengan hati-hati, ia mencoba mengangkat salah satu papan yang tampak berbeda. Papan itu ternyata longgar. Pak Rahmat mengangkatnya perlahan. Debu beterbangan di udara ketika papan itu terlepas. Dan di bawah papan lantai itu, ada ruang kecil yang gelap. Pak Rahmat menyorotkan senter ke dalamnya. Cahaya senter jatuh ke sesuatu yang membuat tubuhnya langsung membeku. Di dalam ruang sempit itu, terdapat sisa-sisa tulang manusia. Tulang kecil yang tampak seperti milik seorang anak. Seragam sekolah lama yang sudah hancur masih terlihat menempel di beberapa bagian. Pak Rahmat merasakan kepalanya berputar. Perasaan dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Anak itu tidak pernah ditemukan. Karena tubuhnya selama ini berada di dalam sekolah, tersembunyi di bawah lantai gudang yang jarang dibuka. Pak Rahmat perlahan berdiri, tangannya masih gemetar. Ia menoleh ke belakang. Anak itu sekarang berdiri di ambang pintu gudang. Tubuh kecilnya diam seperti sebelumnya. Namun kali ini, wajahnya terlihat berbeda. Tatapan kosong itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih tenang.
Seolah beban yang selama ini ia bawa akhirnya ditemukan. Pak Rahmat tidak tahu berapa lama mereka saling berdiri dalam diam. Angin malam kembali masuk melalui jendela gudang yang retak. Debu di lantai bergerak pelan. Anak itu perlahan mundur satu langkah. Tubuhnya semakin samar di bawah cahaya senter. Dan perlahan bayangan kecil itu menghilang dari ruangan. Pak Rahmat berdiri sendirian di gudang tua itu. Namun perasaan yang ia rasakan sekarang berbeda dari sebelumnya. Kesunyian sekolah tidak lagi terasa menekan. Seolah sesuatu yang selama ini terjebak di tempat itu akhirnya dilepaskan. Keesokan paginya, pihak sekolah dan polisi datang setelah Pak Rahmat melaporkan temuannya. Lantai gudang dibongkar sepenuhnya. Sisa-sisa tulang anak itu akhirnya ditemukan dan diidentifikasi. Kasus lama yang sudah dilupakan selama 20 tahun akhirnya terungkap. Setelah kejadian itu, sekolah lama tersebut akhirnya ditutup sepenuhnya. Bangunan tua itu tidak lagi digunakan. Beberapa tahun kemudian, gedung itu diratakan untuk pembangunan baru. Namun Pak Rahmat selalu mengingat satu hal dari malam itu. Sejak penemuan di gudang itu, ia tidak pernah lagi melihat bayangan anak berseragam lama di halaman sekolah. Lapangan itu akhirnya benar-benar kosong. Dan untuk pertama kalinya setelah 20 tahun, murid itu akhirnya pulang.